Mari kita buka kitab Ibrani pasal 12 ayat 29. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-29. Cuma satu ayat saja yang menjadi pembelajaran kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekali lagi, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau boleh saya evaluasi saudara, dalam sebuah diskusi saya ingin berbagi sedikit kepada saudara. Saya berdiskusi cukup tajam mengenai situasi gereja hari-hari ini dengan seorang teman dan kami bersahabat. Dan dia kaget ketika saya berkata kepadanya bahwa gereja modern hari-hari ini tidak sedang baik-baik saja. Kita cuma hadir di gereja sebagai sebuah ritus dan ritual, tampil mengatakan bahwa kita yang terbaik. Tapi di balik itu sesungguhnya kita adalah gereja yang selalu dan terlalu takut untuk menyinggung perasaan manusia. Sampai gereja menjadi lupa untuk takut akan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat bagaimana kita berusaha menyenangkan hati orang lain. Dan kita lupa bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan rohani kita, hal yang jauh lebih penting kita jadikan itu sebagai prioritas nomor 2. Gereja-gereja mengajar jemaat untuk takut dan tidak menyinggung perasaan orang-orang tertentu di dalam gereja. Hanya karena dia memiliki instrumen-instrumen tertentu yang membuatnya berbeda dari jemaat yang lain. Tapi kita lupa, kita jauh lebih mementingkan perasaan manusia daripada mementingkan perasaan Tuhan. Kita lupa bagaimana caranya untuk takut akan Tuhan. Maka akhirnya yang terjadi, gereja justru pabrik dosa. Orang-orang dalam gereja pabrik dosa dan menjadi pelaku. Di mana dia seharusnya menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Menjadi teladan, menjadi sebuah template bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Malah dia yang menjadi provokator utamanya. Hari ini saudara-saudara, kita semua siap-siap lepas topeng. Topeng-topeng kemunafikan kita sebagai orang Kristen. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah bisa menjangkau kita dengan api kebangunan rohani. Karena ada sesuatu kekotoran-kekotoran yang harus dibereskan terlebih dahulu. Tapi percaya apa yang saya katakan. Ketika kekotoran putri Zion, di dalam Alkitab dikatakan, dibersihkan, di titik itulah Tuhan hadir dengan api kebangunan rohani. Jadi mari kita daripada tuding-tuding orang lain, sekarang kita tuding diri kita sendiri. Kita lihat, sudahkah kita siap menyenangkan hati Tuhan? Apakah selama ini caramu berdagang, caramu hidup, caramu melayani, caramu belajar, caramu menjadi anak muda, caramu bekerja, benar-benar takut akan Tuhan atau tidak? Ketika Anda menemukan bahwa Anda lebih takut pada manusia, maka Anda sudah lupa dalam cara menyenangkan Tuhan. Mari kita renungkan. Gak usah berpikir-pikir kayaknya tetanggaku ini yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Lihat dirimu sendiri, saudara-saudara. Bagian yang pertama, saya harap ini menjadi sebuah teguran keras buat kita. Banyak orang di dalam gereja hanya menjadi pelaku-pelaku dosa yang aktif di luar sana. Ketika dia hadir di dalam gereja, dia tidak sadar. Dan dia mencoba memposisikan diri secara rohani. Dan dia berkata, oh saya khilaf. Oh memang itu kelemahan saya. Jangan pikir lawan jenis itu hanya menjadi bestie kesayanganmu saudara. Pacarmu menjadi kesayanganmu. Temanmu jadi kesayanganmu. Ibumu jadi kesayanganmu. Ingat, dosa juga bisa menjadi sebuah kesayangan. Ini persoalan kita orang Kristen. Ketika dia berdosa, dia mencoba memvaliditas perbuatan dan tindakannya itu. Dan berkata, itu kelemahanku. Seberapa sering hari-hari ini kita menyaksikan. Banyak orang justru bertahan dalam kelemahan kesayangannya. Betul saudara? Banyak orang justru bertahan di dalam kekhilafan. Dia berkata, aduh aku khilaf. Nggak sengaja. Mungkin itu diri kita. Sebab dosa bukan kekhilafan. Dosa adalah sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Kata dosa di dalam Alkitab artinya meleset. Dan saya mau beritahu kepada saudara. Hari ini. Dosa bukan hanya meleset saudara secara teologis. Dia tidak hanya bicara soal meleset dari sasaran yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi itu adalah sebuah pemberontakan aktif di hadapan Tuhan di dalam otoritasnya.
Jadi jangan coba mereduksi dosamu dan pelanggaranmu dan berkata dia melakukan yang lebih besar dibanding saya. Jangan mereduksi pelanggaranmu, kesalahanmu dan berkata ini adalah kekhilafan saya. Jangan mereduksinya dengan berkata itu memang kelemahan saya dan saya sedang berjuang tentang itu. Tidak, saudara. Nggak usah kita lihat orang di luar sana. Dosa, dengarkan saya, bukan kekhilafan, bukan kelemahan. Bukan meleset dari sasaran. Itu adalah sebuah pemberontakan di hadapan Tuhan. Gak ada gunanya kita masih begitu-begitu, tapi setiap bulan kita minum darah Yesus melalui perjamuan kudus, makan tubuhnya melalui perjamuan kudus. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap tubuh dan darah Kristus. Makanya kita gak bisa move on dalam segala hal. Kita kurang apa gereja memberikan dan melepaskan berkat di dalam hidup kita? Kurang apa janji-janji Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab? Kurang apa kita mendengar kesaksian-kesaksian orang yang menguatkan iman? Tapi kenapa kita tidak beranjak dari posisi rohani kita? Karena kita mereduksi dosa dan menyederhanakannya berkata aku khilaf. Dan menyederhanakannya dengan berkata, aduh, aku ternyata gagal karena itu memang merupakan kelemahanku. Contoh yang sering terjadi sekarang misalnya, hubungan gelap. Perselingkuhan itu disederhanakan menjadi hubungan gelap. Selingkuh yang selingkuh. Oh, hubungan gelap. Jadi ada hubungan yang terang gitu. Ya. Orang kalau kita mau korupsi sesuatu, kita berkata saya pantas mendapatkannya. Saya sudah melakukan sesuatu yang lebih daripada dikorupsi oleh orang lain, lebih baik aku lakukan. Kita sering korupsi waktu, korupsi kredibilitas. Kita korupsi apa yang sebenarnya bukan menjadi bagian kita. Kita ambil dan kita susun menjadi sebuah legitimasi untuk membenarkan tindakan kita. Itu sebabnya saudara-saudara. Kita gagal untuk mengalami breakthrough dan terobosan di dalam Tuhan. Jadi kalau Anda berdosa jangan bilang aku khilaf. Jangan berlindung di balik kelemahan itu. Ingat ada istilah dosa kesayangan. Katakan dosa kesayangan. Ketika Anda kesayangan bukan hanya lawan jenismu, pacarmu, temanmu. Ketika Anda terus bangkit dan jatuh, bangkit dan jatuh, bangkit dan jatuh. Anda tahu itu dosa. Hati-hati. Dia menjadi sebuah produk yang menjadi kesayanganmu. Yang namanya kesayangan dalam hubungan sosial saja kita nggak mau lepas. Betul? Kita bertahankan. Apalagi kalau kesayangan karena cinta. Ini bagian yang pertama yang harus kita renungkan baik-baik. Supaya Tuhan pulihkan keadaan kita. Bagi Tuhan memulihkan keadaan itu segampang membalik telapak tangan. Tapi jangan pernah mereduksi dan membuat pembenaran atas setiap pemberontakan terhadap Allah. Ingat baik-baik, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Jangan berkata itu nanti saja, nanti itu urusan belakangan. Oh tidak, Tuhan mencatat. Dan tiba-tiba saja Tuhan menghakimi hidup kita. Haleluya. Kok terdiam? Nggak apa-apa, itu juga menemplak saya kok. Sama-sama belajar kita, sama-sama bertobat kita. Kasih tahu kiri kananmu, bertobat ya. Ya kita sekali-sekali makan yang keras sedikit. Orang nggak mau mengembalikan perpuluhan dan berkata, misalnya contohnya, saya percaya yang begitu tidak ada di sini. Mencari pembenaran, aku aja butuh, Tuhan pasti mengertilah. Hal yang kedua, selama ini gereja banyak mengajar kita bahwa Tuhan itu seperti kakek. Kakek yang baik hati, yang senang dengan cucunya. Kalau cucunya datang, tikita-kiti, tikita, ciluk ba. Oh betul. Bahkan kakek lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Benar kan? Saya dulu ketika saya punya anak yang pertama itu, anak kami titip ke rumah mertua, pulang-pulang batuk. Selalu seperti itu. Saya tanya, kenapa? Adik makan apa? Enggak, baik-baik saja. Baik-baik saja. Rupanya diajak mertua jajan es krim terus. Dan dia bilang, jangan kasih tahu papa mama ya.
Nanti kalau kasih tahu, engkau nggak beliin lagi. Saya ngomel-ngomel, ini anak kenapa batuk? Alah, itu tinggal bawa ke rumah sakit, kenapa sih? Kakek itu selalu sayang cucunya. Tapi saya mau beritahu, bahwa Tuhan itu bukan hanya seperti kakek tua yang baik hati, yang selalu sayang cucu, yang selalu tersenyum. Kalau kita yang mecahin benda kesayangan engkong, kita dimarahin habis-habisan. Giliran cucu yang mecahin, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gitu, yang engkong-engkong bilang amin. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti engkau beliin lagi. Coba kita yang melakukan itu. Kita dimarahin habis-habisan. Tapi hari ini kita melihat di dalam Ibrani ini, Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa memang Allah itu kasih, saudara. Memang Allah itu kasih. Yang baik, tersenyum, melakukan recovery atas segala kesalahan dan pelanggaran kita. Tapi ingat, dia juga adalah api yang menghanguskan. Anda tahu apa yang menghanguskan? Allah bukan tipikal pribadi yang meniadakan keadilannya. Mungkin Anda merasa baik-baik saja. Semua baik-baik, tidak apa-apa. Ngemplang pajak, nggak apa-apa. Ngemplang perpuluhan, nggak apa-apa. Korupsi sana sini, nggak apa-apa. Perselingkuhan disederhanakan jadi hubungan gelap, nggak apa-apa. Pelanggaran-pelanggaran, mencuri hal kecil-kecil, nggak apa-apa. Kemarin itu saya melihat ada sebuah toko jam. Bisa menggelapkan ribuan jam itu, saudara. Bertahun-tahun. Dan bertindak semua tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang tahu, saudara. Ingat, kita tidak boleh mendekati Tuhan dalam status keberdosaan kita. Ketika kita menjadikan dosa itu sebagai sebuah kesayangan. Lihat perilaku-perilaku buruk yang terus Anda ulang. Karena hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan selain dia memiliki kasih, dia juga adalah Allah yang bertindak seperti api yang menghanguskan. Jadi jangan sampai kita bermain-main dengan dosa dan pelanggaran kita dengan memanfaatkan kasih-Nya dan anugerah-Nya dan berkata semua baik. Tidak apa-apa. Aku lemah, Tuhan akan mengcover kelemahanku. Tuhan pasti mengerti. Ingat, Tuhan bukan hanya kakek yang baik, tapi dia juga adalah Tuhan yang menghukum. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita terlalu bermain-main dengan yang namanya anugerah, saudara. Kita menganggap anugerah itu sebagai lisensi untuk berbuat dosa. Dan berkata nanti Tuhan akan mengampuni. Dan berkata Tuhan sudah memulihkan aku melalui darah-Nya. Anugerah bukan lisensi untuk berbuat dosa. Tidak. Tapi anugerah dapat kita gunakan untuk menjadi kuasa sebagai sesuatu yang akan memberi kekuatan dari dalam diri kita untuk menuju kemenangan atas dosa. Haleluya. Anugerah bukan tempat perlindungan kita untuk membenarkan setiap tindakan dan perilaku kita. Mohon maaf saudara, hari ini kita semua harus bertobat dan menanggalkan semua itu supaya keluar dari gedung gereja ini kita menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Amin, amin. Poin yang ketiga, cuma 5 poin sedikit lalu kita akan berdoa bersama-sama. Poin yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa kekudusan adalah syarat mutlak. Di dalam pasal 12 ayat 14, coba ditampilkan. Kekudusan adalah sebuah syarat mutlak. Berusahalah hidup damai dengan orang dan kejarlah kekudusan. Sama-sama, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara dengarkan saya, kalimat ini sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu bukan saran. Yang namanya saran bisa diikuti, bisa tidak. Itu adalah dekrit kerajaan Allah. Yang namanya dekrit kerajaan Allah tidak ada pilihan selain harus kita patuhi. Dengarkan, patuhi. Sebab ketika engkau melanggarnya dan tidak melakukan sesuai dengan dekrit, maka engkau akan dihukum.
Kita boleh berbahasa roh sampai langit runtuh. Kita boleh nyumbang pembangunan gereja kita. Sampai nama kita di nomor 1 terus, nomor 2, nomor 3. Bisa, saudara. Kita bisa memberi persembahan apapun. Sampai rekening kita habis dan ternyata tidak habis-habis. Tapi jika hidupmu masih berlumuran dengan dosa dan kenajisan, jangan harap kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anda tidak sedang menuju sorga. Tidak. Anda sedang berjalan tanpa sadar menuju neraka. Mengapa hal ini terjadi? Karena kadang kita tertipu dengan yang namanya aktivitas duniawi. Aktivitas agamawi. Kita berpikir dengan terlibatnya kita di dalam pelayanan, dengan mungkin suara kita bagus, jemaat digerakkan, atmosfer berubah. Tuhan membela pelayanan itu. Tapi itu tidak menjadi berkat secara personal kepada kita. Karena apa? Karena kita menjadikan aktivitas pelayanan sebagai kedok. Menjadikannya sebagai topeng yang menutupi wajah kita. Padahal sejatinya kita adalah orang-orang yang sedang kehilangan integritas moral. Karena orang yang berdosa akan selalu mencari pembenaran. Orang yang berdosa akan selalu mencari validitas atas perbuatan dan tindakan-tindakannya. Ingat apa yang Ibrani katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Artinya kita tidak bisa mengalami breakthrough dan terobosan kalau Tuhan hadir, saudara. Kita mengalami face to face with God, berjumpa melalui ibadah, berjumpa melalui pujian dan penyembahan, berjumpa di dalam doa yang berkuasa. Kita akan mengalami sesuatu. Kalau Tuhan bertindak, hidup kita berubah. Haleluya. Yang kita dengar di khotbah-khotbah hanya firman-firman yang menyenangkan telinga kita. Motivasi-motivasi duniawi. Mimbar untuk khotbah firman. Bukan untuk khotbah manajemen. Bukan khotbah SDM. Firman harus diberitakan. Lalu kita mulai cocok logi. Kita mungkin mukanya kayak malaikat. Tapi di balik muka itu, betapa kita hidup seperti orang-orang munafik. Dan sesungguhnya hidup kita tidak kudus. Kita sebenarnya memiliki teknologi untuk menjumpai Tuhan, yaitu doa. Tapi kenapa doa kita tidak dijawab-jawab? Karena kita hanya berlindung di balik aktivitas agamawi. Kita belum bereskan satu syarat mutlak. Kelihatan kita duduk bersama suami dan istri di samping kita. Tapi di luar kita punya hubungan-hubungan gelap. Perzinahan yang mengotori dan membuat kita gagal untuk menjadi putri Sionnya Tuhan di dunia ini. Itu bagian yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara. Banyak orang bertobat itu karena ketahuan. Kena sial aja, ketangkap tangan KPK misalnya. Padahal yang lain yang korupsi lebih banyak. Mungkin lebih berat, lebih banyak. Kena aja dia. Sialnya dia. Tapi saya mau beritahu, tanpa sadar kita juga mengulang perilaku yang sama di hadapan Tuhan. Seringkali kita sebagai jemaat bertobat, terlihat bertobat maksud saya, dan terlihat menyesal. Hanya karena kita ketahuan atau karena merasakan sebuah konsekuensi atau dampak buruk dalam hidup kita. Akibat perbuatan-perbuatan itu. Artinya kalau tidak ketahuan, aman-aman saja. Yang penting mah pintar-pintarnya kita menjaga. Ya kan? Baru-baru ini saya mengkonselingi seseorang. Perselingkuhan, saudara-saudara. Karena WA-nya selalu dibuka oleh istrinya, jadi mereka punya cara lain untuk selingkuh. Saya tidak sedang mengajari Anda cara yang sama. Jadi dia buka toko online.
buka toko online. Jadi mereka komunikasi lewat chat toko online. Jangan lakukan itu. Sehingga aman sampai dengan hari ini. Dan tiba-tiba ketahuan. Saudara, yang ditutup-tutup itu pasti ketahuan. Begitu ketahuan dia datang kepada sini. Aduh mohon maaf Papa salah, Papa khilaf. Khilaf. Udah berapa lama kamu begitu? Dia cerita, lama ternyata khilaf. Itu bukan khilaf, doyan. Itu sengaja, khilaf. Tapi kelihatannya sayang sama istri. Kelihatannya gandengan dan pegangan tangan. Ketika altar call air matanya keluar. Itulah yang disebut dengan air mata buaya yang sejati. Kelihatan bertobat. Tapi itu cuma hari Minggu. Hari Senin kembali lagi. Kembali lagi. Bertindak. Melanggar. Menipu. Mencari pembenaran. Coba kalau tidak ketahuan. Akan diulang dan diulang. Saya pernah mendengar ada, aduh sialan gue ketahuan. Ya ampun, orang Kristen loh itu. Temannya bilang lagi, puji Tuhan, gue gak ketahuan. Puji Tuhan. Lu sial lu. Dosa apa lu sampai ketahuan? Lah. Aduh saudara-saudara, saya suka menyebut ini sebagai pertobatan kosmetik. Ini namanya hanya penyesalan duniawi. Yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita bukan menyatakan pertobatan kosmetik. Yang hanya terlihat bertobat tapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Pertobatan yang sejati adalah kita membenci dosa dan perilaku itu. Membenci, tahu ya, sesuatu yang kita benci itu jijik. Mohon maaf ya, kita itu jijik. Anda mau menerima air liur orang lain, dia meludah dalam mulutmu? Jijik toh? Nah, seperti itu. Anda mau lihat kotoran yang Anda tinggalkan, seharusnya Anda siram dengan air, Anda korek-korek. Lihat ada kacang hijaunya enggak? Kan jijik. Harusnya kita memiliki tindakan dan perasaan yang sama. Tuhan tidak butuh air mata buaya. Tuhan tidak butuh pernyataan, Pak, aduh sialan gue ketahuan. Kamu untung ya lu gak ketahuan. Ampun deh. Kita harus berubah cara berpikir. Pertobatan yang sejati adalah perubahan arah 180 derajat. Artinya kita meninggalkan kesayangan itu. Hati-hati terhadap istilah kesayangan ya. Hati-hati. Letakkan konsepnya pada tindakan, pengertian yang benar. Sebab kalau kita tidak berbalik 180 derajat, artinya orientasi kita masih di arah yang sama. Tinggal tunggu waktu kita akan datang lagi ke sana dan melakukan perilaku. Dan semakin terjebak dan semakin dalam. 180 derajat, pertobatan yang sejati. Kita membenci yang itu. Benci, bukan benar-benar cinta. Tapi berbalik arah dan mulai sesuatu yang baru. Jadi belum terlambat karena Anda masih mendengar firman Tuhan ini. Amin. Belum terlambat. Itu artinya Tuhan sayang kita. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Memang tujuannya untuk buat Anda tersinggung. Dengan begitu ada perubahan di dalam diri kita. Ingat, Dia adalah Allah yang menghanguskan. Allah yang menghanguskan. Yang terakhir saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Segera bertobat. Tadi saya jelaskan bertobat itu berbalik arah 180 derajat. Hari-hari ini coba lihat perang di mana-mana. Timur Tengah kacau. Kita tahu semua nubuatan profetik bahwa Tuhan akan datang untuk kali yang kedua di Timur Tengah. Benar kan? Juru selamat kita. Tidakkah saudara lihat ini semua adalah eskalasi penggenapan nubuatan apokaliptik.
tentang kedatangan Kristus yang kedua. Kita sedang berada di ujung, saudara. Dan ketika Tuhan hadir, tujuannya apa? Dia tidak sayang-sayang kepada kita seperti kakek sayang cucu. Tikit. Dia hadir untuk menghakimi. Bagian ini sangat penting untuk kita pahami. Saudara-saudara, yang namanya hari penghakiman tersedia dan itu adalah sebuah kepastian bagi setiap orang. Jangan tunggu hari penghakiman terjadi baru bertobat. Karena pada waktu itu pintu anugerah sudah ditutup. Yang ada cuma sidang, saudara-saudara. Makanya saya suka ketawa kalau ada saya berkata, kamu bertobat ya. Nantilah, ntar dululah. Ada yang bilang begini, nantilah kalau saya sudah tua. Nanti kalau saya sudah tidak sanggup lagi. Nggak apa-apalah, yang penting kan kita jaga baik-baik supaya nggak ketahuan. Nanti kalau ketahuan ya oke. Saya akan memperbaiki diri. Jangan tunggu. Karena penghakiman adalah sebuah kepastian, saudara-saudara. Pintu anugerah tidak terbuka selamanya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari penghakiman itu terjadi di depanmu. Sebab dosa yang kita pelihara hari ini adalah sebuah mata rantai yang akan menyeret kita di dalam kebinasaan yang kekal di hari penghakiman. Maka kalau apa yang Anda dengar melalui doa hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, hatimu dipenuhi dengan sukacita di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, segera berikan responmu. Akui di hadapan Tuhan, saya tidak sedang menghakimi Anda. Firman harus diberitakan supaya kita sadar. Mungkin selama ini kita terlalu terbuai dengan firman-firman yang menyenangkan telinga kita. Lupa bahwa ada satu hal yang perlu kita bereskan. Mungkin selama ini kita berdoa tapi kok nggak nembus-nembus ya Tuhan. Kok aku bergumul terus ya Tuhan. Apa yang salah? Ya yang salah itu. Lakukan evaluasi diri namanya. Isi lembar evaluasi dirimu. Akui dan bereskan di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengeraskan hati. Saya kemarin bicara kepada youth bahwa mereka akan menjadi satu generasi yang akan Tuhan bangkitkan untuk menjadi pelaku peperangan rohani dan pelaku kebangunan rohani. Jadi kita perlu membersihkan diri. Karena Tuhan kudus. Sesuatu yang tidak kudus tidak bisa berjumpa dengan sesuatu yang kudus. Terang dan gelap itu gak bisa bareng. Makanya kalau tahu pasanganmu, pacarmu menjauhkanmu dari terang, cuma satu kata, putus. Gak usah pacaran. Lalu Pak Sony gimana dong? Aku ini terang, istri bilang begitu. Tapi suamiku gelap. Putusnya gimana? Itu tidak boleh putus. Jadi gimana dong? Bertobat. Haleluya. Jadi hari ini 5 pesan Tuhan yang mungkin agak menemplak kita. Tapi menuntut respon yang terbaik dari kita secara personal. Dosa bukan kekhilafan. Itu adalah pemberontakan secara langsung di hadapan Tuhan. Tuhan memang Allah yang penuh kasih. Haleluya. Tapi jangan lupa bahwa Dia juga Allah yang menghanguskan. Yang ketiga, kekudusan adalah syarat mutlak untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Enggak ada orang yang bisa kudus 100%. Tapi kalau kita berusaha, maka Tuhan bahkan ingin menolong kita agar kita bisa bersih. Dengan cara Dia menyadarkan kita. Dia butuh kerjasamamu hari ini. Yang keempat, hindari yang namanya pertobatan kosmetik. Sebab itu hanya sesaat. Makanya jangan tertipu berkenalan dengan orang, lihat fotonya di media sosial.
dia pakai filter. Kelihatannya cewek cantik. Ya, ternyata cowok. Hati-hati loh. Hanya pertobatan sesaat. Kosmetik. Setelah itu kita kembali pada kesayangan kita yang membawa kita di dalam kegelapan. Dan yang kelima ini, biar ini berbunyi terus di telingamu. Bahwa hari penghakiman itu datang tiba-tiba. Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Pencuri tidak pernah memberitahu jam kedatangannya. Dia datang tiba-tiba. Jangan berlindung di balik anugerah. Karena akan ada masa di mana anugerah sebagai sebuah pintu akan ditutup dan Anda tidak bisa memasukinya lagi. Maka mari kita gunakan waktu dan kesempatan itu hari ini. Anda dan saya. Mari kita semua bertobat. Supaya kita bisa dipakai Tuhan. Dan hidup kita bisa mengalami terobosan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis. Jangan pernah memberikan toleransi pada dosa sekecil apapun. Sebab dosa adalah pemberontakan di hadapan Tuhan.